Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kalau kita bisa diperjumpakan lagi di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini, sungguh itu adalah bukti nyata dari kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita awali dengan menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Kita menyanyikannya bersama dengan Gereja Kristen Berbahasa Indonesia Worship Kuala Lumpur. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Demikian juga pagi hari ini ketika kami dihimpunkan dalam persekutuan doa pagi secara virtual ini, maka kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau juga hadir bersama setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Allah yang hadir itu, baik lewat lagu-lagu yang kami nyanyikan, doa yang kami panjatkan, dan juga khususnya seperti sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami itu. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema kita di dalam persekutuan doa pagi hari ini adalah apanya yang bertumbuh dan bertambah. Teks Alkitab yang mendasari perenungan kita terambil dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sebuah perikop yang sangat terkenal. Kita membacanya demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna yang memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat 1 Korintus ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Seorang bayi dilahirkan, dia bertumbuh menjadi kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, tua. Sederhananya, itulah perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti titik-titik pada sebuah garis lurus mendatar. Apakah memang sesederhana itu? Di dalam buku Memahami Krisis Lanjut Usia yang ditulis oleh Ibu Dr. Hannah dan Pendeta Emeritus Andar Ismail, dikatakan bahwa setiap manusia mempunyai 3 jenis umur. Yang pertama umur kronologis, yang kedua umur biologis, dan yang ketiga umur psikologis. Ada di antara ibu bapak, saudara-saudara yang hari ini berulang tahun? Kalau ada, selamat ya. Nah, umur kronologis itu dihitung dimulai dari tanggal lahir, ditentukan oleh jumlah tahun yang telah dilalui. Jadi kalau Anda hari ini berulang tahun yang ke-50, maka berarti umur kronologis Anda adalah 50 tahun. Sementara umur biologis ditentukan oleh derajat fungsional dan kondisi tubuh kita. Usia yang dilihat dari kondisi jaringan tubuh seseorang yang sangat bergantung pada faktor nutrisi maupun lingkungan dan gaya hidup. Nah, pengukuran usia biologis sukar dilakukan, sekalipun mungkin secara tidak langsung dapat ditentukan. Umur psikologis itu ditentukan oleh tindakan dan perilaku seseorang. Tingkat kedewasaan atau kematangan pribadi orang itu. Saudara, umur kronologis tidak bisa di-stop. Kita tidak bisa mengatakan
Aku mau tetap umur 25 saja supaya tetap cantik, supaya tetap ganteng. Tidak bisa. 25 lewat 1 detik berarti umur kronologis Anda bertambah lewat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Tidak bisa di-stop. Begitu juga dengan umur biologis, tidak bisa dihentikan. Tapi umur psikologis bisa kita pilih, kita tentukan. Menjadi dewasa, mature, adalah sebuah pilihan. Artinya kita bisa memilih apakah kita mau menjadi semakin matang, semakin dewasa, atau tidak. Teks Alkitab yang mendasari perenungan kita hari ini adalah salah satu perikop yang paling indah dan paling terkenal dalam kumpulan teks Perjanjian Baru. Siapa yang tidak kenal syair yang Paulus tulis ini? Ayat 1 sampai dengan ayat 3 dengan indahnya menggambarkan kesia-siaan berbagai hal yang oleh sebagian orang dianggap istimewa. Berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Punya karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Bahkan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Membagi-bagikan segala sesuatu yang dimiliki, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Paulus katakan semua sia-sia, tidak berarti, tidak berguna, tidak berfaedah jika tidak mempunyai kasih. Ode tentang kasih ini berlanjut. Ayat 4 dan berikutnya melukiskan alasan mengapa kasih sejati melebihi keutamaan segala keutamaan lain. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan yang seterusnya. Lalu dalam ayat 13, penutup perikop ini, Paulus mengatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, kalau kita memperhatikan dengan seksama apa yang Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 itu, maka kita akan menemukan ayat itu ada dalam konteks ayat 11. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11, Paulus berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sederhananya, Rasul Paulus mau mengatakan, ini loh ciri pengikut Kristus yang dewasa. Tidak lagi berkata-kata, merasa, dan berpikir seperti kanak-kanak. Kita tahu, kanak-kanak dengan mudah bersungut, bahkan ngambek manakala yang diinginkan tidak didapatinya. Ketika yang terjadi tidak cocok dengan maunya. Temannya atau saudaranya punya sesuatu, kepingin. Kalau tidak dikasih, lalu ngambek. Tidak diajak main, ngambek lagi, dan yang seterusnya. Makanya kalau ada orang yang secara kronologis usianya sudah dewasa, bahkan tua, tapi gampang tersinggung, gampang ngambek, suka iri, dengki, dan yang seterusnya, kita sebut orang seperti itu sifatnya kekanak-kanakan, childish. Dan itu terjadi bukan cuma dalam relasi dengan manusia, bahkan dengan Tuhan pun bisa terjadi kan.
Kalau Tuhan tidak mengikuti maunya kita, lalu kita ngambek. Nah, firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus ini mengajak kita untuk bertumbuh dan bertambah. Masa terus jadi kanak-kanak? Kita harus berproses agar terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Bertambah menjadi semakin matang, semakin dewasa. Ketika kita bertumbuh menjadi pengikut Kristus yang dewasa, maka perkataan, perasaan, dan pikiran kita mestilah digerakkan oleh iman, pengharapan, dan kasih. Dalam iman ada kesungguhan untuk merawat kesetiaan pada Tuhan dan kehendaknya, sekalipun tidak selalu sesuai dengan maunya kita, dengan keinginan kita. Di dalam pengharapan ada kekuatan untuk bertahan, tetap tegak berdiri dan melangkah, sekalipun persoalan masih ada, bahkan jalan keluar belum kelihatan. Semua ini terjadi karena kita tahu bahwa Allah mengasihi kita sama seperti kasih-Nya pada seluruh manusia. Karena kita pun makin bertumbuh dalam kasih kita kepada Dia dan kasih kita kepada sesama. Maka tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana sini kami masih suka bersikap kekanak-kanakan, baik dalam relasi dengan sesama, tapi juga bahkan dalam relasi dengan Tuhan. Ya Bapa, berikanlah kami kemauan, kekuatan untuk mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus, bertambah matang, semakin dewasa, hidup bercirikan iman, pengharapan, dan kasih. Bapa di sorga, di dalam iman, pengharapan, dan kasih itulah kami mohon agar kami juga dimampukan untuk dapat berperan dalam upaya bangsa kami mengatasi pandemi dengan segala dampaknya, baik kami sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga-keluarga, maupun sebagai gereja. Agar melalui kehadiran dan apa yang kami lakukan yang menunjukkan kedewasaan kami sebagai para pengikut Kristus yang hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih itu, kami juga memfasilitasi terjadinya perjumpaan antara orang-orang di sekeliling kami dengan Tuhan Allah yang Maha Kasih. Hidup yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk perkembangan-perkembangan positif di dalam penanganan pandemi dengan berbagai dampaknya itu. Tetapi kami juga memohon agar kami semua, segenap bangsa, bahkan umat manusia di muka bumi yang sama-sama terserang oleh pandemi ini, kami tetap mau berdisiplin menjalani keseharian hidup dengan tatanan kenormalan yang baru. Berdisiplin mematuhi pemberlakuan berbagai protokol kesehatan yang masih tetap harus kami jalani. Bapak juga yang terus berkarya melalui para ahli menemukan vaksin yang makin jitu, obat-obat yang makin tepat untuk penanganan COVID-19 ini. Engkau yang memberikan hikmat, memberikan ketulusan agar negara-negara juga mau saling bekerja sama di dalam berbagai hal, di dalam menghadapi pandemi ini.
Ya Bapa, kami berdoa bagi gerejamu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, agar di tengah pandemi ini gereja tetap setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk memuliakan Tuhan, memberitakan Injil keselamatan lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Secara khusus kami berdoa untuk kegiatan bulan keluarga yang diselenggarakan di berbagai jemaat, khususnya di GKI Gading Indah, agar lewat kegiatan-kegiatan itu jemaatmu boleh makin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Agar lewat berbagai kegiatan itu kami juga makin dieratkan sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, dan khususnya keluarga-keluarga, para anggota dan simpatisan boleh makin diikatkan di dalam kasih Kristus. Kami berdoa bagi proses pemilihan penatua, di mana melaluinya Tuhan hendak memakai para anggota CD untuk dapat memikirkan, mengusulkan nama para bakal calon, dan Engkau beri hikmat kepada majelis jemaat yang akan memproses pencalonan ini, sehingga melalui keseluruhan proses itu boleh menjadi nyata kehendak Tuhan tentang siapa orang-orang yang mau Tuhan berikan kesempatan, kehormatan, tanggung jawab, ambil bagian di dalam pelayanan ini. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami, baik anggota maupun simpatisan, bahkan siapapun yang ikut berdoa bersama kami saat ini. Engkau yang tahu pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Mungkin ada yang punya persoalan karena masalah kesehatan, sakit penyakit yang menggerogoti dirinya. Apalagi yang memang berat, berkepanjangan, dan belum ada obat yang tepat, seperti mereka yang menghadapi dan mengalami sakit kanker. Ya Tuhan, pastilah berat perjuangan mereka. Tapi kami percaya Engkau Allah yang setia tidak tinggalkan mereka. Engkau yang memberikan kekuatan untuk dapat menanggung sakit penyakitnya itu. Bahkan Engkau Sang Tabib Agung yang juga berkarya untuk boleh memberikan kekuatan yang cukup, kesehatan yang cukup yang diperlukan lewat proses-proses pengobatan, perawatan yang dijalani. Tuhan kuduskan pekerjaan para dokter, peralatan, obat-obat, semuanya menjadi sarana yang baik dalam tangan-Mu. Mungkin ada juga yang bergumul dengan masalah sumber penghidupan, entah karena terkena PHK atau usaha yang merosot sebagai dampak pandemi ini. Tuhan teguhkan pengharapan mereka untuk tetap berserah kepada Tuhan, sambil melakukan dengan sebaik-baiknya segala usaha yang masih dapat dilakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami disharmoni di dalam relasi antar anggota yang satu dengan yang lain. Tuhan yang boleh terus tambahkan dan tumbuhkan kasih yang meluap, sehingga di dalam kasih itulah segala perbedaan yang ada boleh menjadi kekayaan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Ya Bapa, ada banyak persoalan yang kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia adalah Bapa yang selalu mau ada bersama kami, bahkan turut menanggung segala beban kehidupan yang harus kami pikul. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menikmati sambil turut menyanyikan tentu saja sebuah lagu yang menjadi penutup persekutuan doa pagi hari ini. Perubahan besar. Kita nyanyikan bersama Tinut, Rina, dan Yonatan.
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Terus bertambah di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita mempraktikannya di dalam keseharian hidup yang kita jalani agar nama Tuhan makin dipermuliakan. Arahkan hati saudara padanya, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.